Namaku Arkan. Usiaku 35 tahun. Aku dikenal sebagai penulis buku bestseller bertema kehidupan dan motivasi. Orang-orang menyebutku inspiratif, bahkan beberapa menyebutku cermin zaman. Tiap aku melangkah ke panggung seminar, tepuk tangan menyambut seperti aku membawa cahaya dari langit. Tiap kutulis status di media sosial, ribuan orang menyebarkannya seolah itu sabda. Tiap bukuku terbit, rak-rak toko buku mengosongkannya dalam 3 hari. Tapi malam ini, di dalam penthouse lantai 29 yang sunyi, hanya aku dan diriku sendiri yang saling menatap di kaca cermin besar. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai, hanya suara detak jam yang mengiringi secangkir teh yang dingin. Ada yang hilang dari hidupku. Tapi aku tak tahu apa. Aku punya segalanya: uang, nama besar, apartemen luas, bahkan kontrak buku internasional yang baru saja kutandatangani minggu lalu. Tapi entah mengapa, aku merasa seperti sedang berdiri di tengah panggung kosong dan semua lampu sudah padam. Arka, kamu sukses, kata orang-orang. Tapi kenapa aku merasa seperti penipu? Malam itu aku membuka laptop, mencoba menulis sesuatu, halaman kosong menatapku balik. Ku coba menulis ulang paragraf pertama 5 kali. Semua terasa palsu, tidak jujur. Ku tatap tumpukan surat dari penerbit, permintaan dari media, ajakan kolaborasi. Dari nama-nama besar, ku tatap semua itu dan aku merasa asing dengan diriku sendiri. Lalu pikiranku berkelana ke masa kecil. Ke gang sempit di belakang pasar tempat aku dibesarkan. Ke ibu yang menjual gorengan di emperan. Ke suara sandal bapak yang pulang dari terminal jam 2 malam dengan bau pelul dan lelah itu. Kenyataan, dan tiba-tiba aku rindu kenyataan. Aku menutup laptop, kutulis di buku catatan kecil. Bagaimana jika aku pergi? Bukan liburan, tapi pergi, menyelami dunia yang tak dikenal, dunia yang nyata, dunia di mana orang-orang tak mengenalku, dunia tempat aku bisa melihat hidup tanpa topeng. Dan malam itu, ide gila itu muncul untuk pertama kalinya, menyamar. Sebagai gelandangan, hidup di jalan selama 40 hari, tanpa uang, tanpa nama, tanpa identitas. Aku tidak tahu dari mana ide itu datang, tapi anehnya, untuk pertama kalinya sejak lama, hatiku berdebar, karena sesuatu yang bukan paksaan. Aku belum tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal, aku harus pergi ke tempat yang tidak mengenalku. Agar aku bisa mengenal diriku sendiri, aku harus pergi ke tempat yang tidak mengenalku. Agar aku bisa mengenal diriku sendiri. Itulah kalimat terakhir yang kutulis malam itu, sebelum kugulung selimut dan mematikan lampu. Tapi aku tahu, malam itu bukan akhir dari hari itu, adalah awal dari hidup yang benar-benar baru. Esok paginya, aku bangun bukan sebagai Arka sang penulis terkenal, tapi sebagai seorang lelaki biasa yang sedang bersiap meninggalkan semua yang selama ini membentuk identitasnya. Aku memandangi lemari pakaianku, jas-jas mahal, sepatu kulit, jam tangan yang bernilai setara dengan satu motor. Aku menatap mereka satu persatu, lalu memalingkan wajah. Benda-benda itu bukan aku. Kupilih celana kain usang dan kaos polos tanpa merek. Aku potong rambutku sendiri di kamar mandi. Tidak rapi, bahkan sedikit miring, janggutku biarkan tumbuh. Wajahku berubah. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri di cermin. Ku pandangi cermin itu sekali lagi. Arka yang dikenal dunia perlahan menghilang dari refleksi itu. Sebelum pergi, aku menulis satu surat dan menyelipkannya di bawah bantal. Isinya singkat. Aku baik-baik saja. Aku sedang menulis buku. Bukan di laptop, tapi di hati. Ku padamkan ponsel. Ku biarkan dompet dan kartu identitasku di laci. Yang ku bawa hanyalah tas kecil berisi selimut tipis, buku catatan, dan satu pena. Tak ada uang, tak ada kartu, tak ada rencana selain satu, menjadi tak terlihat. Langkah pertamaku keluar dari apartemen begitu berat. Pintu lift berbunyi seperti lonceng perpisahan. Satpam di lobi menyapaku seperti biasa, tapi aku hanya tersenyum tipis dan terus melangkah. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu, aku memulai sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku berjalan kaki sejauh mungkin dari dunia lamaku. Tak naik mobil, tak naik taksi, hanya berjalan. Jakarta pagi itu ramai seperti biasa, tapi semua terasa berbeda. Orang-orang berjalan cepat, mata mereka tertuju pada layar, telinga mereka tertambat pada suara digital. Tapi aku justru mencari suara lain, suara yang selama ini kulupakan. Menjelang siang, aku tiba di kawasan tua dekat stasiun. Tempat itu ramai tapi terlupakan, bau aspan, debu, dan gorengan bercampur jadi satu. Ada suara klakson,
suara tawa anak kecil, dan suara rintihan. Pelan dari pojok trotoar. Di sana aku melihat mereka. Orang-orang yang tidak tertulis di koran, tidak punya akun media sosial, tidak dikenang siapapun kecuali oleh sesama mereka. Ada lelaki tua memeluk gitar tua tanpa senar lengkap, ada wanita renta menjajakan permen satuan di kardus usang, ada anak kecil tertidur di atas karung plastik, dengan senyum kecil di wajahnya. Hatiku tercekat. Ini bukan dunia yang aku tahu, tapi mungkin ini dunia yang sesungguhnya. Aku duduk di bangku beton yang penuh koretan, tak ada yang menyapaku, tak ada yang memandangku. Aku seperti angin, tak terlihat, tak dianggap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku sudah tak punya apa-apa, tapi mungkin itu cara terbaik untuk menemukan segalanya. Aku sudah tak punya apa-apa, tapi mungkin itu cara terbaik untuk menemukan segalanya. Itulah yang kurasakan saat duduk di bangku beton, dikelilingi wajah-wajah yang tak pernah muncul di layar televisi, bebas, tapi juga sendiri. Tak ada jadwal, tak ada pertemuan, tak ada notifikasi yang menyala. Hanya matahari yang menggantikan jam, dan suara jalanan yang menggantikan musik latar. Awalnya terasa seperti mimpi. Aku menatap langit biru yang tak lagi terhalang kaca jendela apartemen. Aku menghirup udara yang berdebu. Tapi jujur, namun, kebebasan itu hanya bertahan sampai malam menjelang. Ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tua, semua berubah. Bayangan orang-orang mulai memanjang, wajah-wajah yang tadinya pasrah berubah cemas, trotoar-trotoar menjadi tempat tidur tanpa atap, dan aku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, tak tahu harus kemana, kaki ini membawaku ke sudut jalan yang agak sepi, di dekat sebuah warung tutup. Aku duduk bersandar ke tembok dingin, memeluk lutut, menyelubungi tubuh dengan selimut tipis. Angin malam datang menusuk seperti tamu yang tak diundang. Lalu aku mendengar suara baru, ya. Aku menoleh. Seorang pria kurus dengan topi lusuh berdiri. Di depanku, usianya mungkin 50-an, matanya tajam, tapi tak menghakimi. Aku mengangguk pelan. Dia duduk di sebelahku, menyodorkan sepotong roti sobek yang sudah terlipat plastik. Makan, daripada cuma mikir. Aku menerimanya dengan gugup. Namaku Darsa, katanya, sambil menggigit roti miliknya. Aku ragu, tapi akhirnya aku jawab, aku. Dika, bukan nama asliku, tapi untuk sekarang, itu cukup. Pak Darsa tidak bertanya lebih jauh, ia hanya bicara soal cuaca, tempat tidur yang aman, dan Tri, agar tidak diusir satpam. Semua terdengar seperti petunjuk hidup di dunia yang belum pernah kutinggali sebelumnya. Malam itu, kami tidur berdampingan di lantai dingin. Aku tak bisa tidur, bukan karena tidak nyaman, tapi karena pikiranku tak henti berputar. Dulu aku bisa tidur di ranjang empuk dengan pendingin ruangan dan lampu baca. Tapi malam ini, aku mendengar dengkuran samar Pak Darsa di sebelahku, dan suara langkah-langkah kaki yang lewat tanpa menoleh sedikit pun ke arah kami. Aku benar-benar telah menjadi tak terlihat, dan anehnya, di tengah rasa takut, aku merasa sedang memulai sesuatu yang sangat besar. Bukan proyek, bukan buku, tapi perjalanan ke dalam diriku sendiri. Aku merasa sedang memulai sesuatu yang sangat besar. Bukan proyek, bukan buku, tapi perjalanan ke dalam diriku sendiri. Namun perjalanan itu rupanya tidak dimulai dengan keheningan, melainkan dengan kehilangan. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh pegal dan rasa asing di sekitar. Pak Darsa sudah tidak ada di sampingku. Selimut tipis yang kupakai malam tadi hilang. Begitu juga buku catatanku, satu-satunya benda yang kutulis sejak hari pertama aku turun ke jalan. Aku terdiam, bukan karena barang-barang itu hilang, tapi karena aku tahu. Aku belum siap kehilangan sesuatu yang kutulis dengan hati. Aku berkeliling mencari Pak Darsa, menyusuri sudut pasar, kolong jembatan, dan taman kota yang kemarin menjadi latar sunyi perkenalan kami. Tapi ia menghilang seperti asap, tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang pernah melihatnya. Hari itu menjadi hari pertama aku merasa benar-benar sendiri, tanpa arah, tanpa teman, dan tanpa tulisan untuk menenangkan hati. Tiba-tiba dunia ini jadi dingin, bukan karena angin, tapi karena ketidakpedulian. Aku mencoba bertanya kepada seorang pemulung yang duduk sambil mengutak-atik botol plastik. "Permisi, Pak, apakah Bapak melihat seorang pria memakai topi lusuh? Namanya Darsa." Dia hanya menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. "Kalau kamu baru di jalan, belajar satu hal. Di sini, orang datang dan pergi seperti bayangan. Jangan berharap ada yang menetap." Aku terdiam,
Malam harinya, aku kembali tidur di tempat yang sama, kali ini tanpa selimut, tanpa tulisan, dan tanpa suara pernapasan Pak Darsa di sebelahku. Langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Aku menangis, diam-diam, tanpa suara, tanpa alasan yang bisa benar-benar kutuliskan. Air mata itu bukan tentang buku catatan, bukan tentang selimut, bahkan bukan soal Darsa. Air mata itu muncul karena aku baru menyadari satu hal penting di jalanan. Kepercayaan adalah kemewahan, dan aku telah memberikannya kepada orang yang bahkan tak ku tahu asal-usulnya. Namun justru di titik itulah, aku merasa bahwa kisahku benar-benar dimulai. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku kehilangan sesuatu bukan karena kesalahan, bukan karena kegagalan, tapi karena aku mempercayai manusia, dan rasa percaya itu, walau sempat hancur, memberiku satu pelajaran. Kalau aku bisa percaya pada seseorang di titik terendah, maka aku juga bisa percaya bahwa kebaikan belum mati di dunia ini. Aku menutup mata malam itu, tanpa selimut, tanpa cerita, tapi dengan satu harapan kecil, besok aku akan menulis lagi. Bukan di buku, tapi di langkah-langkahku sendiri. Besok aku akan menulis lagi, bukan di buku, tapi di langkah-langkahku sendiri. Dan begitulah aku memulai pagi itu, tanpa pena, tanpa kertas, tapi dengan satu tekad, setiap langkahku harus berarti. Meski tak satu orang pun menyadarinya, aku berjalan mengikuti aroma wangi roti dari toko pinggir jalan, berharap bisa mendapatkan sisa atau remah-remah yang mungkin terbuang, tapi petugas toko hanya melambaikan tangan bukan untuk menyapa, tapi untuk mengusir. Tak mengapa, aku tersenyum kecil dan melanjutkan langkah. Lalu aku menemukan sebuah taman kecil di belakang gedung tua, sepi. Hanya ada satu bangku, satu keran air, dan satu ibu tua yang sedang mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung plastik. Ia berhenti. Saat melihatku, kami saling memandang beberapa detik sebelum ia berkata, "Kamu terlihat lapar, tapi yang lebih kelihatan, kamu sedang mencari sesuatu." Aku hampir membalas dengan jawaban singkat, tapi kalimatnya terlalu dalam. Aku hanya mengangguk pelan. Ia menyodorkan sepotong ubi rebus dalam kertas coklat kusam. "Ambil saja, aku juga pernah seperti kamu." Aku menerimanya. Untuk pertama kalinya, setelah kehilangan buku catatan itu, aku merasa seperti manusia lagi. Bukan pengganggu, bukan sampah masyarakat, tapi seseorang yang pantas diberi. Dan disitulah aku tahu, aku ingin menulis tentang mereka, tentang orang-orang yang tak dikenal tapi menyelamatkan dunia setiap hari dengan cara yang tak terlihat. Hari itu aku menetapkan tujuan. Aku akan mendengarkan. Aku akan menyerap kisah. Aku akan merekamnya di pikiranku dan suatu hari, entah bagaimana, aku akan menyebarkan suara mereka bukan demi ketenaran, bukan demi imbalan, tapi karena mereka layak didengar. Setiap malam, aku mulai menciptakan buku imajiner dalam pikiranku. Kuhafal cerita setiap orang yang kutemui. Kusimpan kata-kata mereka dalam ingatan seperti menabung kebaikan. Dari anak kecil yang berkata, "Aku ingin jadi dokter biar bisa menyembuhkan ibu." Sampai pemuda berambut gimbal yang bilang, "Gue tidur di trotoar bukan karena gak bisa kerja, tapi karena dunia gak pernah kasih gue kesempatan pertama." Semua kutampung, walau tak satu pun kutulis, tapi aku tahu kelak semua akan berguna, entah untuk siapa, entah kapan, tapi akan berguna. Mereka bilang jalanan itu kejam, tapi buatku, jalanan sedang mendidikku dengan cara paling jujur. Dan malam itu, aku tidur dengan kepala bersandar pada tangan sendiri, sambil berbisik pelan kepada langit. Aku mungkin belum punya rumah, tapi aku sedang membangun tempat tinggal di hati orang-orang yang kisahnya akan kusuarakan. Aku mungkin belum punya rumah, tapi aku sedang membangun tempat tinggal di hati orang-orang yang kisahnya akan kusuarakan. Kupikir niat itu cukup untuk membuatku bertahan. Kupikir dengan menyimpan cerita-cerita orang kecil, aku akan menjadi kuat. Tapi hari itu, aku belajar satu hal, tidak semua suara ingin disuarakan, dan tidak semua orang ingin dilihat. Pagi itu, aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Mahmud. Ia tinggal di bawah jembatan layang, di antara tumpukan kardus dan potongan seng. Tak banyak yang berani mendekat, karena katanya ia pemarah dan suka berteriak sendiri. Tapi, aku penasaran, karena itulah aku datang pelan-pelan, duduk agak jauh, hanya menatap. Tak bicara sepatah kata pun. Beberapa menit berlalu dalam diam, sampai akhirnya ia berkata lirih, "Kau pikir aku lucu? Menarik untuk ceritamu?" Aku terkejut. "Tidak, Pak,
Aku hanya ingin mendengar. Kalau Bapak mau. Ia menatapku tajam. Kau tahu kenapa aku tinggal di sini? Bukan karena aku tak punya rumah, tapi karena aku dihancurkan oleh rumahku sendiri. Istriku meninggal di pangkuanku karena aku terlalu sibuk bekerja. Anakku tak pernah mengakui aku ayahnya. Rumah itu hanya bangunan kosong yang menyimpan suara tangis, dan disinilah aku bisa diam tanpa siapapun bertanya kenapa. Aku tak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya, aku merasa suara tak cukup. Aku tak bisa menuliskan rasa sesak itu. Tak bisa menceritakan kembali luka yang ia kubur dengan diam di hari itu. Aku tak membawa cerita pulang, hanya sepotong luka, dan satu pemahaman baru. Ada kisah yang tidak untuk dibagi, hanya untuk dihormati. Malamnya, aku duduk sendiri di bawah tiang lampu yang berkedip. Udara terasa lebih sunyi, langit tetap penuh bintang, tapi entah kenapa tak satu pun terasa dekat. Aku menatap tangan kosongku. Dulu tangan ini menulis India ide besar untuk dunia. Sekarang, tangan ini hanya bisa menggenggam udara yang lewat, tapi di sanalah aku sadar bahwa perjalanan ini bukan untuk mencatat, tapi untuk berubah, dan perubahan itu baru dimulai karena keesokan harinya aku akan menemukan sesuatu. Sesuatu yang tak hanya mengubah caraku memandang dunia, tapi juga akan mengguncang alasan kenapa aku memilih jalan ini sejak awal. Sesuatu akan terjadi, sesuatu yang tak bisa kuabaikan, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang tak bisa kuabaikan, dan itu benar-benar terjadi. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Ada kegelisahan yang tak bisa kutunjuk asalnya, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, atau sebaliknya sesuatu yang akan menemukanku. Saat aku berjalan menuju taman kecil tempat biasa aku membersihkan diri, aku menemukan sebuah amplop lusuh terselip di bawah batu dekat keran air. Di bagian depannya tertulis namaku, bukan Mas atau Bang, atau Hei, seperti biasanya orang jalanan menyapaku, tapi benar-benar namaku. RNO. Tangan dan jantungku gemetar bersamaan. Tak ada yang tahu nama asliku. Kecuali aku tak benar-benar sendiri. Selama ini, kukoyak perlahan amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas tipis yang ditulis tangan. Aku tahu kamu sedang mencari suara-suara yang hilang. Tapi tahukah kamu, kadang yang hilang bukan ingin ditemukan, melainkan ingin dimengerti. Jangan cari aku, tapi lanjutkan, karena semua ini bukan tentangku, tapi tentangmu yang belum selesai mencari makna hidup. Daku menahan napas di Darsang. Jantungku seolah berhenti berdetak sejenak. Apakah ini dari Pak Darsa? Tapi bagaimana dia tahu namaku, dan mengapa dia pergi begitu mendadak? Aku duduk di bangku kayu taman. Surat itu tergenggam erat. Hari itu, segalanya berubah. Untuk pertama kalinya aku sadar, perjalanan ini bukan sekadar dokumentasi hidup orang lain, tapi pencarian tentang siapa aku sebenarnya. Siapa Reno, yang selama ini hidup nyaman dalam gedung-gedung kaca dan opini-opini Mega, tapi ternyata tak pernah benar-benar hidup. Aku memutuskan, saat itu juga, aku tak bisa hanya menjadi penonton di dunia ini. Aku harus membuat sesuatu. Sesuatu yang bisa mengangkat suara-suara yang kutemui, tapi juga membuka jalan bagi mereka yang ingin mengenal dunia dari balik bayangannya sendiri. Aku akan membangun jendela jalanan, bukan organisasi, bukan proyek besar, tapi ruang kecil yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, merekam, mendengar, menulis, dan membagikan kisah tanpa nama dari manusia-manusia terlupakan. Tapi aku tahu ini tak akan mudah. Sore harinya, saat aku mencoba berbicara dengan seorang pemuda pengamen tentang niatku, ia tertawa dan berkata, lo pikir kisah kita pantas diceritain? Dunia nggak peduli, bro, lo cuma buang waktu. Aku diam, lalu mengangguk pelan, karena aku tahu. Keyakinan paling sunyi adalah yang tak disetujui siapapun, tapi justru itu yang paling murni. Dan malam itu, aku mulai menulis lagi dengan sebatang kapur di tembok tua stasiun. Kata pertama yang kutulis adalah, aku belum selesai, aku belum selesai. Kalimat itu masih tergurat jelas di tembok tua stasiun. Meskipun hujan mulai turun pelan-pelan membasahi kata-kataku, hari-hari berikutnya penuh dengan perjuangan yang tak pernah kuduga. Aku mulai berkeliling dengan membawa catatan kecil, bukan lagi di kepala, tapi di tangan, mencoba mendokumentasikan kisah-kisah yang kutemui. Namun, semakin aku berbagi, semakin banyak yang menolak. Beberapa menatapku dengan curiga. Kenapa kamu peduli? Aku hanya bagian kecil dari dunia ini, kata mereka.
yang lain malah tersenyum sinis. Cerita kita. Itu cuma omong kosong buat menghibur orang kaya. Aku merasakan luka yang tak kasat mata, luka dari ketidakpercayaan dan keputusasaan yang tak terucap, luka yang selama ini ku sembunyikan di balik senyum dan kata-kata. Malam itu aku duduk di sudut jalan, memandang langit yang pekat, dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku memang benar-benar mampu membawa suara mereka keluar dari bayang-bayang? Ataukah aku hanya menyuarakan kesunyian sendiri? Namun, di tengah keraguan itu, aku bertemu dengan seorang gadis muda bernama Lila. Dia bukan gelandangan, tapi dia tahu bagaimana rasanya diabaikan oleh dunia. Matanya yang tajam penuh dengan cerita yang tak terucap, dan suaranya lembut ketika ia berkata, kisah yang kamu bawa, itu bukan hanya milik mereka, itu juga milikku, milik kita semua yang merasa tak terlihat. Lila memberiku secarik kertas, bertuliskan sebuah puisi yang ia tulis sendiri. Dalam sunyi kami berteriak, dalam gelap kami mencari cahaya, dalam terlupakan kami bertahan, hingga suatu saat, dunia akan mendengar. Puisi itu menyentuh sesuatu di dalam dadaku yang selama ini tertutup rapat. Aku sadar, ini bukan hanya tentang mendengar atau menulis, ini tentang keberanian untuk tetap berharap meski dunia seringkali diam. Aku mengangkat kepala dan memutuskan, aku tidak akan menyerah. Perjuangan ini belum selesai. Bahkan, baru dimulai. Perjuangan ini belum selesai. Bahkan, baru dimulai. Itu yang selalu kunyanyikan dalam hati setiap kali langkahku terasa berat dan kata-kataku seolah tenggelam dalam kebisingan dunia. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang sedang membagikan kopi gratis kepada para tunawisma di dekat halte bus. Namanya Bu Mira, seorang aktivis sosial yang dikenal tidak hanya karena kebaikannya, tetapi juga karena keberaniannya memperjuangkan suara-suara yang terlupakan. Reno, aku dengar tentang tulisan-tulisanmu, katanya sambil tersenyum hangat. Senyuman itu membawa energi yang belum pernah kurasakan selama berbulan-bulan. Kami duduk bersama di bangku taman, dan aku mulai menceritakan perjuanganku, penolakan, rasa putus asa, tapi juga harapan yang tak pernah padam. Bu Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya basah seperti memahami semua luka yang kuceritakan. Aku tahu rasanya seperti kamu berjalan sendirian di tengah badai, katanya lembut. Tapi ingat, badai itu akan berlalu jika kamu punya orang yang mau berteduh bersamamu. Aku ingin membantu, bukan hanya dengan kopi, tapi dengan ruang yang lebih besar untuk suaramu dan suara mereka. Dalam hatiku, aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Harapan, bukan harapan kosong, tapi harapan yang ditopang oleh keyakinan dan kebersamaan. Dengan bantuan Bu Mira, aku mulai merancang jendela jalanan menjadi lebih nyata, sebuah komunitas kecil yang membuka ruang bagi mereka yang selama ini tak pernah punya tempat untuk bicara. Namun, membangun mimpi tidak pernah mudah. Ada suara-suara yang mencoba meremehkan. Ada ketakutan dalam diri sendiri yang terus berbisik. Apa kamu benar-benar mampu mengubah sesuatu? Apa kamu pantas untuk ini? Malam itu, aku menatap bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan, mendung, dan berbisik pada diri sendiri. Ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang kita, tentang mereka yang belum ditemukan dunia, dan aku tahu, langkah selanjutnya akan menjadi tantangan terbesar. Bagaimana membuat dunia yang lebih besar mau mendengar, dan aku tahu, langkah selanjutnya akan menjadi tantangan terbesar. Bagaimana membuat dunia yang lebih besar mau mendengar. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan yang penuh gejolak dan harapan. Aku dan Bu Mira mulai mengumpulkan orang-orang yang pernah kulihat dalam kesunyian, para gelandangan, pengamen, pedagang kaki lima, hingga mereka yang tak terlihat oleh hiruk-pikuk kota. Kami mengadakan pertemuan sederhana di sebuah ruang komunitas kecil, bukan untuk sekadar bercerita, tapi untuk saling mendengar dan memahami. Di sana, setiap suara dianggap penting. Setiap kisah, meski sederhana, punya kekuatan untuk mengubah. Namun, dunia luar tidak mudah membuka pintunya. Banyak yang mempertanyakan, bahkan meremehkan usaha kecil kami. Apa bedanya suara-suara ini dengan kebisingan biasa? Tanya mereka dengan sinis. Di titik itu, aku hampir goyah. Tapi ketika aku melihat wajah-wajah yang penuh harapan di ruangan itu, aku sadar, ini bukan tentang mereka yang meremehkan, tapi tentang mereka yang mulai percaya. Satu persatu, kisah-kisah itu kami abadikan dalam tulisan, rekaman, bahkan lukisan. Kami mungkin tidak punya nama besar, tapi kami punya cerita yang pantas didengar. Aku sering berkata pada diri sendiri,
Dan ketika sebuah koran lokal akhirnya memuat cerita tentang komunitas kami, sesuatu mulai berubah. Orang-orang mulai memperhatikan, mereka mulai bertanya, mereka mulai peduli. Disitulah aku benar-benar melihat dunia dari sudut mata yang berbeda, bukan sebagai penonton, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai bagian dari kehidupan yang berdenyut. Bersama-sama, aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak lagi sendirian. Aku telah menemukan tempat di mana suara-suara yang dulu hilang kini mulai berbicara dan dunia mulai mendengarnya.